Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umur walidayna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Imam An-Nawawi bisanad dengan sanadnya sampai ke Rasulullah. Asani hadis yang kedua. Sebelum kita mulai, karena salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa itu salah satunya ketika di majelis ilmu. Kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk berdoa. Melihat kondisi kameramen memakai maskernya, dan beberapa dari saya kiri saya banyak yang pakai masker, dan juga bapak-bapak yang kumpul-kumpul. Sama-sama kita doakan siapapun yang hadir pada kesempatan ini majelis ini, semoga segera diangkat oleh Allah penyakitnya, amin. Diberikan kesembuhan oleh Allah. Begitu juga dengan keluarga-keluarga yang dulu, dimudahkan hidupnya, diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, amin. Ada orang lain pasti menyebutnya Pak, memang musimnya. Padahal musim ini berubah juga. Tekanannya musim hari ini, musim kawin juga. Alhamdulillah Ustaz sudah agarin sudah bulan 2 minggu yang lalu sama sini kata ini lagi semua sudah kayak banyak keluar terus. Itulah penyakitnya apa kalau cuma tetap kita tawakal dan berdoa, minum obat, konsultasi ke dokter, ikhtiar, minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asani hadis yang kedua dari bab perintah untuk menjaga sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan, diwajibkan oleh Allah dan Nabi untuk menjaga sunnahnya. Dasar yang kedua, hadis yang kedua, an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Najih. Siapa nama beliau? Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Allah meridhai sahabat ini. Qala, Irbad berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'ada ya'idu mau'idatan. Kepada Ustaz dipersilakan untuk memberikan mau'idah hasanah. Mau'idah. Nabi memberikan kepada kami mau'idah, nasihat, pesan. Rasuluh dibaca Rasuluh karena subjeknya orang yang memberi nasihat Nabi Rasul. Jangan dibaca Rasulullah. Jangan juga dibaca Rasul. Nasihat seperti apa? Mau'idatan, sebuah pesan dari Nabi, balighotan, yang sampai ke hati. Semua pesan Nabi sampai ke hati para sahabat. Cuma ini ditekankan lagi yang pesan ini. Balighotan, ada namanya syarat orang itu wajib sholat wajib, yaitu sudah balik. Maksudnya apa? Sampai.
sahabat. Saking nasihatnya ini luar biasa disampaikan oleh Nabi. Wajilat minhal qulub. Nasihat ini sampai wajilat. Apa wajilat? Bergetar minhal qulub. Hati para sahabat Nabi yang disampaikan oleh sahabat. Bapak-bapak mendengar ceramah ini kira-kira bergetar di hati. Alhamdulillah Ustaz, ulunnya mendengar ceramah ini bergetar Ustaz. Apanya? HP ulun. Ada yang menelpon. Tapi Ustaz, ulun ini mendengar ceramah ada bergetar Ustaz. Tapi menonton dangdut Ustaz, wah bergetar seluruh badan ulun. Kenapa? Para sistem. Di muka sistem kasnya teh bergetar. Wajilat ini ada di ayat Quran. Kalau disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati. Nah pertanyaannya bapak-bapak di sini, kalau disebutkan nama itu di Quran kan nama Allah disebutkan bergetar hati seorang muslim. Bapak-bapak di sini ada nama yang membuat hati dia bergetar. Ada nama ayah, nama ibu, nama istri bergetar. Tapi kalau ada orang yang disebutkan semua nama perempuan bergetar, ini berarti buaya juga nih. Mungkin disebutkan karena bininya wajar bergetar. Tapi kalau disebutkan karena berat anunya, wah ini bahaya. Wajilat min haqlu, bergetar hati para sahabat. Wadarafat min hal uyun, zarafat, dan meneteskan darinya uyun, mata, air mata, maksudnya menetes dari mata. Jadi kalau ada nama, itu namanya ibu uyun, maksudnya ibu mata. Di sini maksudnya air mata. Sahabat Nabi itu mendengarkan nasihat ini, masuk ke dalam hati, bergetar hati para sahabat, dan mereka meneteskan air mata. Fakulna, kami berkata, ya Rasulullah. Kenapa dibaca ya Rasulullah? Karena didahului oleh huruf ya. Ya itu dalam ilmu nahwu disebut harfun nida, huruf pemanggil. Rasulah itu munada, harfun nida, rasulah munada. Jangan sampai membaca, tapi belum pernah mendengar membaca sholawat ya Rasulullah salamun alaik. Ada dah. Yang ada tuh ya Rasulullah. Jadi ya Rasul. Penting belajar ilmu nahwu. Kenapa? Karena itu dipakai untuk membetulkan baca kita beda harokat, beda arti. Wah, Pak Ustaz ini anaknya Rasulullah, ya Rasulullah. Wah, itu paham aja, sama aja. Nah ini orang yang dinasehati ada menerima. Ada orang kayak dinasehati ada mau menerima. Ada jelasan. Pokoknya salah kamu juga, Allah tuh paham aja maksud kita nih. Bukan itu. Setiap bahasa ada kaidahnya. Al-Quran ada kaidahnya dalam ilmu nahwu. Jangan sampai salah kaidahnya. Karena guru pernah berkisah dinasihati tentang bahasa. Ada satu guru dinasihati karena mau beralasan aja. Ini pokoknya betul aja ini. Pokoknya paham aja. Wah ini guru sesat namanya. Tapi ada yang lebih sesat dari guru itu. Siapa? Muridnya. Kenapa? Sudah tahu gurunya salah masih diubah. Fakulna ya Rasulullah, kami berkata wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatun, seakan-akan nasihat yang engkau berikan ini muwaddah. Muwaddah. Ada istilah haji wadah. Seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan. Nabi ini sudah hendak berpisah dari kita nih. Pesan-pesan terakhir lah istilahnya dari Nabi ini.
Sedih sahabat ini, seakan-akan nasihat ini baginda Nabi akan meninggalkan kita. Fa'ausina, maka Nabi mewasiatkan kepada kami. Apa pesan nasihat Nabi seakan-akan Nabi pengen meninggalkan para sahabat ini? Ini mungkin pesan terakhir bisa jadi. Qala, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Nabi? Usikum, aku berwasiat kepada kalian. Yang pertama kata Nabi, bitaqwallah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Nabi pertama, Pak? Takwa kepada Allah. Ini puncak keislaman ini. Ajaran paling penting dalam Islam, takwa. Ini yang paling penting. Kita ini sibuk apa ini, Pak? Kita ini sibuk apa? Sibuk mengurusi nasab, sibuk mengurusi toleransi, sibuk mengurusi pemimpin, mandirakan ini, mandirakan itu, sampai lupa tentang takwa. Padahal ada penting juga. Mengundang profesor, bicarakan di kampus yang dibahas apa? Toleransi dalam Islam ini, toleransi. Sudah tahu berataan, dia masih ada yang ngomong orang Kristen. Ya kalau tahu aja kita toleransi, mau sibuk membahas nasab itu ini, salah itu, salah apa segala macam. Sampai lupa inti dari Islam ini takwa. Ayo bertakwa kepada Allah, ayo beribadah, ajak anak cucu ke masjid, ayo beribadah kepada Allah, ayo sholat 5 waktu berjamaah. Ini yang lupa. Padahal pesan Nabi apa? Yang pertama bukan membahas yang kadang penting dulu, takwa kepada Allah. Nah, ngajar kita kayak apa takwa kepada Allah nih? Kan usah dulu ngurus yang takwa orang lain, takwa diri sendiri. Sudahkah kita melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah? Takwa. Wa may yattaqillah, orang yang bertakwa itu kenapa kata Allah? Yaj'al lahu makhraja, pasti dijadikan oleh Allah, dibantu langsung oleh Allah, diberikan solusi dalam tiap permasalahan hidupnya. Makhraja, ada solusinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, orang yang bertakwa kepada Allah pasti diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dari tiba-tiba ada yang punya obat, garing, ada iklan Shopee, ya, iklan menukar madu, sadar madunya, ada aja. Pas garing, obat ke dokter, diberi obat yang manjur. Itu rezeki yang dari tidak disangka-sangka. Bukan cuma rezeki itu duit. Padahal orang bertakwa ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi pesankan sebelum Nabi di pesan terakhir ini, pesan perpisahan ini, kata Nabi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian apalagi wasam'i. Takwa tadi kata Nabi sam'i. Apa sam'i, Pak? Lain sam'i pun. Sam'i dengarkan, wa ta'at, dan juga taat kepada perintah. Ajaran Nabi itu kan simpel. Nggih apa nggih, Pak? Nggih? Nggih. Ajaran Nabi itu simpel. Suruhan dan larangan, dua itu aja. Suruh, larang. Apa yang datang dari Nabi, apa yang datang dari Allah, wa may yakum, apa yang datang dari Allah dan Nabi, faktu, fakhudhu, maka ambillah, kerjakan. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang, wajtanibu, jauhi, selesai. Jadi kan simpel aja loh ajaran Nabi ini. Ada yang disuruh, ada yang dilarang. Yang disuruh jauhi, yang larang jauhi. Ini kadang yang disuruh dikerjakan, nang dilarang jauhi juga. STMJ, sholat terus, maksiat jalan.
Pian ini kenapa ada sembahyang? Uluni sebetulnya hendak sembahyang Ustaz. Uluni yakin aja pesan Nabi itu sembahyang wajib. Akan tetapi ulun ini koler menggawi. Maka ini orang yang disebut oleh Nabi dalam istilah orang yang fasik. Fasik pakai kof. Kemudian ada juga orang kedua, kenapa ada sembahyang? Ulun ini ada sembahyang karena ada yakin dengan Nabi, ada percaya dengan Nabi. Maka orang kedua ini disebut kafir, kufur, tidak yakin dengan. Tapi orang kedua ini fasik. Orang fasik ini susah kita melihat. Yang kayak apa orang fasik ini? Karena orang fasik ini masih Islam. Yudilu, mayudilu bihi katsira. Ada yang disesatkan oleh Allah banyak, wa yahdi bihi katsira. Dan ada juga yang diberikan hidayah oleh Allah banyak. Wa mayudilu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Apa itu fasik? Nanti ada pembahasan sendiri. Kemudian kata Nabi, sam'i wa ta'ah, dengarkan dan taati, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Nah, ini dengarkan Pak. Fokus. Kata Nabi, dengarkan dan taati, wa in ta'ammaru 'alaikumul 'abdu. Meskipun yang memimpin kalian itu seorang abdun, bukan abdul. Abdun lain abdul. Punya abdul ada pokoknya di situ. Pengarang. Abdul. Kita disuruh oleh Nabi dengarkan, taat meskipun yang memimpin kita seorang abdul, hamba sahaya, budak. Siapa hamba sahaya yang pernah memimpin Islam? Emang ada budak yang memimpin Islam? Ada Pak ya? Namanya siapa? Bilal bin Rabah. Oh bisa Ustaz? Bisa. Ketika Nabi perang keluar dari Madinah, keluar dari Mekah, itu ada pergantian sementara khalifah. Kata Nabi, aku perang sebentar, kamu perang dulu keluar. Nanti sementara aku tidak ada di kota di Madinah, kau gantikan aku sebagai pemimpin. Siapa yang ditunjuk? Bilal bin Rabah. Oh, ternyata yang menjadikan orang hitam pertama menjadikan pemimpin itu adalah Islam. Kata Amerika tidak, yang menjadikan pemimpin pertama orang hitam adalah kami Amerika. Siapa? Obama. Bukan Obama. 1500 tahun yang lalu Islam sudah dipimpin oleh orang hitam. Meskipun budak. Zaman dulu Pak di Amerika itu, kalau tidak salah 50 tahun lalu, itu orang hitam itu. Ini jangan singgung apa namanya bilang. Orang hitam itu ada disandingkan di kebun binatang dengan kuda nil. Jadi orang-orang putih waktu kebun binatang, nah itu kuda nil, itu orang hitam. Kemudian orang hitam kada boleh sekolah dengan orang putih, beda, kada boleh sama, rasis. Zaman dulu di Amerika rasis. Islam sudah mulai dulu orang hitam, orang putih, orang Habasya, orang Mekah, orang Madinah, semua jadi satu. Tidak ada rasis dalam Islam. Buktinya apa? Bilal bin Rabah dari zaman 1500 tahun yang lalu sudah jadi pemimpin. Nah, ini dahsyat Islam. Cuma kita ini sejarah pun luput dari kita. Pemimpin pertama orang hitam adalah Amerika, luar biasa. Padahal Islam sudah mulai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita disuruh mendengarkan dan taat meskipun pemimpin kita seorang budak, apalagi yang budak. Dengarkan, taat. Kalau instruksi dari pemimpin benar. Tapi kalau presiden misalnya menyuruh jangan sembahyang, kan harus ditaati. Tapi jangan sampai menghina pemimpin. Kita disuruh oleh Nabi dengarkan, taat. Simpel aja. Akhirnya muncul share video.
Wa innahu, kemudian dilanjutkan lagi pesan Nabi. Belum Pak, belum selesai pesan Nabi. Sesungguhnya may ya'is, barang siapa yang hidup minkum dari kalian. Ini adalah hadis gaib. Apa hadis gaib? Coba maksudnya diramalkan oleh Nabi. Wa innahu, sesungguhnya barang siapa nanti yang akan hidup dari kalian, fasaya nanti dia akan melihat melihat. Barang siapa nanti hidup, siapapun yang hidup setelah Nabi nanti akan melihat ikhtilafan katsiratan. Mohon maaf, ikhtilafan katsiran. Banyak sekali yang namanya ikhtilaf. Terjadi Pak di zaman kita. Terjadi lagi. Terjadi. Padahal Nabi 1500 yang dulu sudah 1500 tahun yang lalu mengatakan nanti akan ada zaman banyak perbedaan-perbedaan. Banyak perbedaan. Nah, masjid sini adanya sekali, yang masjid sini 2 kali, yang di sini ada banyak perbedaan. Kita ini banyak perbedaan. Yang masjid sini, ini masjid apa nih? Sambatan, kira-kira punya sambat masjid yang besar atau ada? Misalnya anggap aja ini masjid NU dengan yang Muhammadiyah beda. Jujur Pak? Beda sudah. Jadi banyak perbedaan itu banyak. Atau ini masjid Ahlus Sunnah kita sambat lain. Masjid Ahlus Sunnah berbeda dengan yang Muhammadiyah, yang LDI, yang Salafi, berbeda. Cara-caranya berbeda. Itu sudah ada disebutkan oleh Nabi jam 1500 tahun yang lalu. Maka bagaimana caranya kalau kita melihat perbedaan ini? Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian semua bisunnati, kembalikan semua ke sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khulafa'ur rasyidin, dan juga sunnah-sunnah khalifah-khalifah rasyidin. Bukan cuma sunnah Nabi, tapi sunnah-sunnah khalifah setelahnya. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mendem. Jangan sampai ada mahasiswa ikut pengajian ini. Kenapa? Pas ikut pengajian. Masjid Hajar Rasul Madani ada berapa kali Jumat? 2 kali. Nah, masjid yang anggaplah dari masjid yang bisa ada sekali ya. Yang ada sekali itu sunnahnya baginda Nabi. Yang ada 2 kali ini sunnah dari mana? Ini sunnah Abu Bakar. Adanya ada 2 kali ini ada di zaman Abu Bakar. Apa saya lebih pilih ada yang 1 kali ya, hari Jumat? Apa dia jalan Rasul ada 2 kali? Nah, ini tipikal orang bodoh, tapi bodohnya wajar. Kenapa? Menabrakkan sunnah Nabi dengan sunnah sahabat. Kenapa ditabrakkan? Padahal kata Nabi kembalikan semua ke sunnah dan sunnah para sahabat. Berarti apa? Yang azan 2 kali bujur, yang azan sekali bujur 2. Nah, salah siapa? Khotib khutbah yang cucuk betul masih. Nah, itu yang salah. Orang cucuk betul, khotib masih khutbah, oh ya cucuk betul masih lah. Mana roiko di tangan ada belapasan, 6 ini, mana roiko ini 6 juga lah. Soalnya di tangan ada belapasan. Pas orang sudah kumat, hanya kabur. Ada juga yang sudah kumat, hanya mandi. Jadi sama bujur, yang ada 2 kali bujur, yang ada sekali 2 bujur. Karena sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Kemudian apa kata Nabi? Kembalikan semuanya ke sunnah dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Khalifah, apa artinya khalifah? Khalifah itu pengganti, artinya pengganti Nabi setelah Nabi wafat. Itu disebut dengan khalifah. Kemudian apa kata Nabi? Abdu ya Abdullah. Ikut. Kata Nabi, ikut alaiha bin nawajid. Sunnahku itu gigitlah dengan nawajid. Nawajid ini Pak, gigi gerah. Maksudnya apa? Sunnah
Maka itu pertahankan, pegang betul-betul. Jangan malah diaduk. Nah, kamu baca ini. Oh, Yasin lagi sebenarnya. Yasin. Wah, awak ya, ambo. Quran dibaca. Surah 14 dibaca Yasin saja. Ya sudah. Nah, jangan. Itu sunnah Nabi. Pegang betul-betul. Ini pesan Nabi sudah. Nah, ini harus kita pegang betul-betul kuat, ikut dengan gigi geraham. Wa iyyakum, kemudian pesan Nabi juga, wa iyyakum, dan hati-hati kepada kalian, muhdatsatil umur, kepada perkara-perkara something new, perkara-perkara yang baru. Kenapa? Fa inna kulla bid'atin dolal, karena setiap perkara yang baru itu bid'ah. Kemudian apa? Fa inna kulla bid'atin, dan setiap bid'ah itu dolalah, sesat. Hati-hati kita dengan sesuatu yang baru. Hati-hati. Cuma hadis ini umum. Kata Imam Nawawi, tafsirkan hadis ini dengan hadis apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mencontohkan suatu kebiasaan yang baik, falahul ajru misla sawabu fa'ili. Kegiatan di sini ada apa? Baca Yasin. Tiap malam Jumat. Tiap malam bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi. Kata siapa? Dalilnya ada. Pak Ustaz, kita baca Quran, inggih, malam Jumat, inggih, Yasin, ya. Kata Nabi, man qara'a Yasin fil laila, barang siapa yang membaca Yasin di malam hari, asbaha maghfuran, maka dijadikan paginya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Nabi yang membaca malam Jumat, malam aja. Pertanyaan dulu, malam Jumat itu malam ada? Malam juga. Jadi selama ada dalilnya, silahkan kerjakan. Ini ada apa yang Yasin malam Jumat nih? Kayak waktu kena album, kayak bertambang di masjid malam. Apa yang Nabi yang mencontohkan? Kalau ada dalilnya, kerjakan. Jangan sampai kita mau diadu domba dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, jelas-jelas hanya sudah jelas yang hanya contoh yang sesat itu apa? Contoh ada tiba-tiba imam di sini sholat subuh berapa? 2. Kamu 2 ini kita masih kuat. Tambah lagi 4 supaya apa? Pahalanya banyak. Ini jelas ini sesatnya. Kemudian tiba-tiba ada ustaz ceramah. Sesungguhnya saya ini bisa bahasa semut. Inna asqalikum rahmatanillah, inna asqalikum rahmatanillah. Bisa bahasa semut, bisa bahasa bidadari, bisa bahasa. Ini kan sesuatu yang baru di agama. Yang bisa bahasa hewan itu dari 25 rasul itu cuma 1. Nabi siapa Pak? Nabi Sulaiman. Maksudnya dari semua nabi itu cuma 1 nabi. Ini tiba-tiba ada orang jago bahasa malaikat. Jadi silahkan kita beramal itu, silahkan Pak. Silahkan. Selama ada dalil dan sunnahnya, kita gigit betul-betul. Contoh apa lagi? Maulid Nabi. Maulid Nabi ada dalilnya, ada. Isinya apa? Baca Quran, doa. Kemudian apa? Ada majelis ilmu, pembacaan sejarah Nabi. Ini kan semua ada dasarnya. Nah, kata Nabi, semua yang ada dasarnya itu, ada sunnah itu, kerjakan. Jangan sampai ini azan setelah 2 kali, aneh itu masjid ajar masuk ini azan 2 kali. Ini sunnahnya Abu Bakar. Nah, mohon maaf kalau kita dasarnya memang sunnah Nabi saja. Pagi ini berapa tahun sudah sembahyang tarawih? Sudah puluhan tahun sudah. Nah, ada sembahyang tarawih yang baik. Kenapa sembahyang tarawih Nabi itu serangan? Karena dia berjamaah. Kapan ada sembahyang tarawih itu? Ketika zaman Umar bin Khattab. Berarti kalau kita tiap bulan puasa di sembahyang tarawih jamaah itu berarti kita ada umat Nabi, umat Umar. Sesat sudah nih.
Jadi semua itu sama-sama betul asal ada dasarnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, dan hati-hati dengan perkara yang baru karena perkara yang baru itu disebut sesat. Semoga kita semua terhindar dari perkara baru yang amin. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan dari Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan dan juga sahih. Hasan dari ulama-ulama, ada yang menilai hasan dan juga ada ulama yang menilai hadis ini sahih. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, an-nawajid, arti nawajid itu bidal dengan huruf dal mu'jamah. Apa mu'jamah Pak? Ada titik. Karena kalau ada bertitik menjadi dal. Mu'jamah. Al-anyabu, ada juga yang mengatakan taring. Wakila, ada juga yang mengatakan semua gigi kita atau gigi geraham. Tapi nawajid itu yang paling pas diterjemahkan yaitu gigi geraham, paling belakang, karena gigitan geraham ini kuat. Kita lanjutkan as-salis, hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang selanjutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah meridhai Abu Hurairah. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati, kata Nabi. Ini kabar gembira buat bapak-bapak yang hadir di sini dan ibu-ibu yang di belakang. Kata Nabi, kullu ummati, semua umatku, semua umat Nabi. Kenapa? Yadkhulunal jannah, masuk surga. Jadi pian ini dijamin oleh Nabi, sebetulnya pian ini aslinya penduduk surga, penduduk surga. Meskipun dari wajah kita dia kurang meyakinkan juga. Kita ini mau ibadah juga, mau biasa aja mau kita ini. Tapi mau kita ini kata Nabi orang yang pasti masuk surga. Illa man aba, ada lanjutannya Pak, jangan senang dulu. Senang happy benar, masuk surga. Illa man aba, kejaba wong sing emoh. Apa artinya? Kejaba wong sing emoh. Kecuali orang yang ada hendak. Kecuali orang yang ada hendak. Kita ini cara Jawa pun didudune kalih Allah jalan surga iki. Sudah ditunjukkan sama Allah jalan surga ini. Ada orang yang nyebar atau orang yang belok. Kita ini sudah ditunjukkan jalan surga oleh Allah. Salat berjamaah, salat sunnah, pengajian, baca Quran, sedekah, infak, zakat, sedekah. Tapi apa? Ada orang yang ada hendak. Berarti yang salah ini siapa sebetulnya? Allah. Itu ada orang masuk neraka ya. Siapa yang salah? Allah. Lain. Sudah dijelaskan kata Nabi, semua orang masuk surga. Illa man aba, kecuali yang ada hendak. Tetapi itu masih perlu kita penjelasan lagi. Siapa itu orang yang tidak mau? Siapa itu orang yang tidak berkehendak masuk surga? Insya Allah kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Part 2 bersama. Ada dijelaskan di hadis ini orang yang tidak mau itu siapa? Nanti insya Allah kita jelaskan. Cuma tetap mendoakan semoga kita termasuk orang yang masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW dan juga mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat dan di dunia. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa anak cucu kita. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.